What was it like at Lowell? It's horrific. People are treated like dogs. Dalam kurun waktu yang lama, ada perdebatan yang terus berlangsung mengenai apakah penjara wanita seperti Lowell harus memiliki sipir pria atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa beberapa sipir pria dapat memberikan perlakuan yang lebih baik kepada narapidana wanita, sementara yang lain berpendapat bahwa dengan adanya sipir pria, narapidana wanita berisiko dieksploitasi, dimanfaatkan secara berlebihan, atau lebih buruk lagi. Dalam video ini, saya akan menyibak tirai untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok penjara dan apa yang dilakukan sipir pria terhadap narapidana wanita. Brian Moore. Dalam sebuah investigasi Senat bipartisan, terungkap bahwa petugas penjara pria telah menyerang wanita di setidaknya 2/3 penjara federal Amerika Serikat. Kasus Brian Moore adalah contoh mengerikan dari pelecehan yang meluas yang terjadi di dalam lapas-lapas ini. Di penjara federal di Alderson, Virginia Barat, kehidupan Brian Moore berubah menjadi kelam dan mengerikan. Karena ingin dipindahkan agar lebih dekat dengan putrinya, ia menjadi target seorang sipir pria, seorang kapten dengan posisi yang berkuasa dan berwibawa. Petugas yang namanya dirahasiakan ini menggunakan pengetahuannya tentang keinginan Moore untuk pindah untuk memanipulasi dan mengeksploitasi kerapuhannya. Moore ingat bahwa sang kapten membawanya ke daerah-daerah terpencil di dalam penjara, di mana tidak ada kamera pengintai yang dapat merekam tindakan mereka. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki kendali atas dokumen pemindahannya, yang secara efektif memegang masa depannya di tangannya. Kata-kata sang kapten terus terngiang di benak Moore saat dia memberitahunya berkali-kali bahwa dokumen tersebut berada di tangannya. Merasa tidak berdaya dan terjebak, Moore tidak punya pilihan lain selain mematuhi perintah sang kapten. Sebagai pejabat tinggi di penjara tempat dia ditahan saat itu, dia memiliki kendali penuh atas dirinya dan dia dipaksa untuk mengikuti perintahnya. Meskipun Moore tidak menyelidiki detail menyakitkan dari cobaan yang dialaminya bersama sang kapten, mudah untuk menyimpulkan bahwa selama masa kelam dalam hidupnya, dia mengalami pelecehan seksual, dilecehkan, dan dieksploitasi lebih dari satu kali. Pelecehan tersebut berlanjut selama berbulan-bulan dan sang kapten tidak berpikir dua kali untuk menggunakan posisi otoritasnya untuk memanipulasi dan mengeksploitasi kerentanan Moore. Akhirnya, tibalah saatnya Moore menerima kabar bahwa ia dapat pindah ke penjara lain. Setelah menerima berita itu, Moore berasumsi bahwa dia akhirnya bebas dari cengkeraman sang kapten karena dia tidak lagi memiliki kekuasaan atas pemindahannya. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia memiliki satu tindakan kekejaman terakhir yang disiapkan untuknya. Dalam sebuah momen yang menyayat hati dan menghancurkan, sang kapten melakukan pelecehan seksual terhadapnya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan penjara. Dampak psikologis dari pelecehan tersebut terhadap Moore sangat mendalam dan berkepanjangan. Dia berjuang untuk tidur sepanjang malam, diganggu oleh mimpi buruk berulang yang diputar berulang-ulang seperti kaset rusak. Keringat dingin menjadi hal yang sering terjadi, sebuah pengingat yang terus-menerus akan trauma yang dialaminya di tangan penjaga yang seharusnya melindunginya. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman Moore bukanlah insiden yang terisolasi di dalam biro penjara federal. Investigasi Senator John Ossoff mengungkapkan kegagalan sistemik dalam sistem tersebut dengan contoh-contoh pelecehan yang terjadi di berbagai penjara federal. Fakta bahwa seorang kapten, seseorang yang berada dalam posisi otoritas, dapat melakukan tindakan keji seperti itu menegaskan pentingnya pembaruan dan akuntabilitas dalam sistem penjara. Pengalaman mengerikan Brian Moore di tangan seseorang yang ditugaskan untuk melindunginya dan menegakkan ketertiban di dalam penjara menyoroti pelecehan yang meluas yang terjadi di dalam sistem penjara. Sebagai korban dari seorang sipir pria yang menggunakan posisi kekuasaannya untuk mengeksploitasi dan memanipulasinya, kisah Moore merupakan pengingat yang jelas terhadap mendesaknya kebutuhan akan perubahan dan perbaikan di dalam biro penjara federal. Keberanian Moore dalam mengungkapkan kisahnya bersama dengan temuan-temuan penyelidikan Senat bipartisan telah mengekspos kegagalan sistemik yang memungkinkan pelecehan semacam itu terus berlanjut. Tumpukan tuduhan pelecehan seksual, kurangnya sumber daya untuk penyelidik internal, dan budaya diam dan menutup-nutupi, semuanya berdampak pada risiko yang terus-menerus dihadapi oleh para perempuan yang dipenjara. Sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk mempekerjakan lebih banyak perempuan dalam posisi yang memegang otoritas, menerapkan audit independen terhadap kondisi penjara, dan memastikan bahwa predator di dalam sistem diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban. Hanya melalui langkah-langkah ini, kita dapat berharap untuk menciptakan sistem penjara yang lebih aman dan adil bagi semua. Linda De La Rosa. Ketika kebenaran tentang bagaimana seorang penjaga pria memperlakukan Linda De La Rosa terungkap, hal itu menjadi
skandal yang mengguncang pusat medis federal di Lexington, Kentucky. Untuk benar-benar memahami peristiwa mengerikan yang terjadi, penting untuk terlebih dahulu menyelidiki keadaan yang menyebabkan pertemuan De La Rosa dengan sipir pria tersebut. Saat itu adalah awal tahun 90-an ketika Linda mendapati dirinya menjalani hukuman di penjara dengan tingkat keamanan sangat minim. Linda, seorang wanita muda yang memiliki impian untuk mengubah hidupnya, telah dihukum karena kejahatan tanpa kekerasan. Dia memasuki penjara dengan secercah harapan, percaya bahwa waktunya di balik jeruji besi akan menjadi kesempatan untuk penebusan dan pengembangan diri. Sedikit yang dia tahu kengerian yang menunggunya di balik tembok-tembok itu. Penjaga pria yang dimaksud, yang namanya tidak akan saya sebutkan, dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan memastikan keselamatan para narapidana. Namun, di balik wajahnya yang berwibawa, tersimpan sebuah rahasia yang gelap dan menyeramkan. Ini dimulai dengan cukup polos, di mana sang sipir menunjukkan sikap yang tampaknya ramah terhadap Linda. Dia akan mengajaknya mengobrol santai, menawarkan telinga yang simpatik terhadap perjuangannya. Linda, yang putus asa akan segala bentuk hubungan antar manusia, menyambut baik interaksi ini tanpa menyadari motif tersembunyi dari penjaga pria tersebut. Seiring berjalannya waktu, perilaku penjaga itu mulai berubah. Dia kerap melontarkan komentar-komentar yang tidak pantas, gerakan-gerakan cabul, dan menyerang ruang pribadi Linda. Ia merasakan kegelisahan dan ketidaknyamanan, tetapi rasa takut membuatnya tetap diam. Pengaruh kekuasaan di dalam penjara terlihat jelas, dan Linda tahu bahwa berbicara dapat menimbulkan konsekuensi yang berat. Terperangkap dalam siklus ketakutan dan manipulasi, Linda menahan diri dari serangan sipir dalam diam. Namun, ia segera menyadari bahwa ia bukan satu-satunya korban pelecehan. Narapidana wanita lain juga menjadi mangsa tindakan predatornya. Penjaga pria yang dimaksud telah menciptakan rasa takut dan kendali, memangsa kerentanan mereka yang tidak berani bersuara. Meskipun pelecehan tersebut telah berlangsung lama, Linda dan para korban lainnya ragu-ragu untuk melaporkan situasi tersebut. Ketakutan akan pembalasan membayangi mereka, karena mereka tahu bahwa berbicara akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut. Sipir laki-laki telah memposisikan dirinya sebagai sosok yang tak tersentuh di dalam penjara, mengeksploitasi posisi otoritasnya untuk membungkam para korban. Namun, ada satu titik balik bagi Linda. Beban trauma yang ia alami menjadi tak tertahankan, dan ia menemukan keberanian untuk berbicara. Dia melaporkan pelecehan tersebut kepada pihak berwenang di penjara, dengan harapan keadilan akan ditegakkan. Yang membuatnya kecewa, permintaan bantuan Linda hanya disambut dengan pemindahan sesaat ke penjara lain. Sepertinya teriakannya akan keadilan tidak didengar. Namun, mimpi buruk itu masih jauh dari selesai. Sekembalinya ke Federal Medical Center, Linda menemukan bahwa semua barang pribadinya telah lenyap secara misterius, seolah-olah identitasnya telah terhapus, membuatnya merasa lebih rentan dan sendirian. Lebih buruk lagi, barang-barang pribadi yang dimaksud termasuk foto-foto anak-anaknya yang telah meninggal dunia. Terlepas dari rintangan dan kehilangan yang ia alami, keberanian Linda tidak goyah. Dia tahu bahwa suaranya perlu didengar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua perempuan yang telah menderita di tangan para penjaga laki-laki. Maka, ia memutuskan untuk bersaksi di depan subkomite tetap untuk investigasi, sebuah badan yang didedikasikan untuk mengungkap kebenaran di balik kekerasan seksual yang dilakukan oleh staf dan pejabat Biro Penjara Federal, BOP. Kesaksian Linda akan menjadi pemantik perubahan, menyoroti masalah sistemik di dalam sistem penjara dan memberikan harapan bagi narapidana wanita yang tak terhitung jumlahnya yang selama ini dibungkam oleh rasa takut. Keberaniannya membuka jalan bagi sebuah perhitungan yang sangat dibutuhkan, mengungkap sisi gelap pelecehan yang telah lama diabaikan. Terlepas dari trauma yang dialaminya, keberanian Linda untuk bersaksi di depan subkomite tetap untuk investigasi tidak hanya membuat ceritanya sendiri terungkap, tetapi juga memberikan sorotan yang sangat dibutuhkan terhadap masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh staf dan pejabat Biro Penjara Federal, BOP. Keberaniannya telah membuka jalan bagi keadilan dan pertanggungjawaban, memberikan harapan bagi banyak wanita lain yang menderita dalam diam. Meskipun penyerang Linda mungkin telah dipenjara, bekas luka dari cobaan yang dialaminya terus menghantuinya. Ini adalah pengingat bahwa dampak dari pelecehan semacam itu jauh melampaui batas-batas tembok penjara. Cheryl Weimar. Kisah mengerikan Cheryl Weimar, seorang wanita yang hidupnya berakhir tragis di dalam tembok penjara di Ocala, Florida, karena tindakan para sipir pria adalah contoh mengerikan lainnya dari hal-hal yang dilakukan sipir pria terhadap narapidana wanita. Untuk memahami sepenuhnya ketidakadilan yang dialaminya, pertama-tama saya harus menyelidiki latar belakang Cheryl, mulai dari penangkapan dan hukuman yang diterimanya. Cheryl Weimar, yang berusia 51 tahun pada saat kejadian, mendapati dirinya terjerat dalam serangkaian peristiwa yang selamanya akan mengubah jalan hidupnya. Tahun 2016, Cheryl ditangkap setelah bertengkar hebat dengan mantan pacarnya, di mana ia menyayatnya dengan pisau. Insiden tersebut mengakibatkan dia didakwa melakukan penyerangan dan menolak penangkapan. Kasus Cheryl dibawa ke pengadilan, dan meskipun
dia mengklaim bahwa tindakannya untuk membela diri, dia akhirnya dijatuhi hukuman bertahun-tahun di penjara. Ketika dia memasuki sistem penjara, dia tidak tahu kengerian yang menunggunya di balik jeruji besi yang dingin. Kehidupan Cheryl telah ditandai dengan riwayat cacat fisik dan mental yang sangat disadari oleh para sipir di lembaga pemasyarakatan Lowell. Kondisi ini membuatnya rentan dan membutuhkan perawatan dan akomodasi khusus. Namun, sistem gagal dan alih-alih menerima dukungan yang ia butuhkan, ia justru menjadi korban pelecehan yang tak terbayangkan. Di hari yang menentukan itu, tanggal 21 Agustus 2019, Cheryl ditugaskan untuk membersihkan toilet sebagai bagian dari pekerjaan di penjara Lowell. Namun, cedera pinggul yang sudah dideritanya sejak lama yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak dapat melakukan tugas tersebut. Dia meminta bantuan berupa kemudahan untuk mengatasi keterbatasan fisiknya, namun permohonannya tidak digubris. Penolakan atas permintaannya memicu konfrontasi antara Cheryl dan para penjaga. Berdasarkan kebijakan dan prosedur Departemen Pemasyarakatan Florida, petugas penjara seharusnya memanggil petugas medis untuk turun tangan begitu Cheryl menyatakan keadaan darurat medis narapidana. Namun, alih-alih menerima bantuan yang diperlukan, situasinya justru semakin memburuk. Semakin Cheryl mengeluhkan kondisi fisiknya, semakin marah dan agresif pula para sipir. Akhirnya, kemarahan mereka memuncak dan satu atau beberapa penjaga membanting Cheryl ke tanah dengan kekuatan brutal. Saat dia terjatuh, mereka tanpa ampun memukulinya, memberikan pukulan ke kepala, leher, dan punggungnya. Selama serangan kejam inilah kehidupan Cheryl berubah menjadi sangat buruk. Setidaknya salah satu penjaga menyikutnya di bagian belakang lehernya, menyebabkan lehernya patah. Rasa sakit dan penderitaan yang ia alami pada saat itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Para penjaga kemudian dengan kejam menyeret Cheryl seperti boneka kain tak bernyawa ke kursi roda di dekatnya. Kepalanya terpental ke tanah saat mereka membawanya keluar kompleks, jauh dari sorotan kamera pengawas. Langkah yang telah diperhitungkan ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan serangan brutal mereka di area yang terlindung dari pengawasan. Buntut dari tindakan keji ini membuat Cheryl Weimar lumpuh, selamanya bergantung pada pengasuh untuk melakukan semua tugasnya. Hidupnya yang dulunya penuh dengan harapan dan kemungkinan, kini terbatas pada ranjang rumah sakit dan kursi roda. Penderitaan fisik dan emosional yang dialaminya tak terukur, dan dampaknya terhadap orang-orang yang dicintainya juga sama dahsyatnya. Pengacara Cheryl, Ryan Andrews, mengajukan gugatan atas namanya, mencari ganti rugi atas cedera fisik permanen, cacat, dan rasa sakit serta penderitaan emosional. Gugatan tersebut juga menuduh bahwa hak-hak sipil Cheryl telah dilanggar di bawah Amandemen ke-8 Konstitusi Amerika Serikat, Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika, dan Undang-Undang Rehabilitasi. Tak lama setelah kejadian tersebut, Departemen Pemasyarakatan Florida menugaskan kembali sipir yang dituduh melakukan serangan tersebut ke posisi di mana mereka tidak memiliki kontak dengan narapidana sambil menunggu hasil investigasi. Departemen tersebut juga menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut dan telah berjanji untuk memeriksa semua detail secara menyeluruh dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, setelah penyelidikan selama hampir 3 tahun, jaksa penuntut telah mengumumkan bahwa para petugas yang terlibat tidak akan menghadapi tuntutan. Jaksa wilayah Marion County menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa cedera tersebut disengaja atau akibat dari kelalaian. Kasus ini kemudian ditutup dan Cheryl menerima lebih dari $4 juta sebagai ganti rugi. Hasil dari kasus Cheryl memicu kemarahan masyarakat karena banyak yang percaya bahwa uang sebesar apapun tidak akan mampu mengganti kerugian yang dialaminya. Sejalan dengan hal ini, mereka percaya bahwa para penjaga yang bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan bebas dari hukuman. LaTasha Brown. Di koridor penjara daerah yang gelap dan tak kenal ampun, perjalanan LaTasha Brown melalui sistem peradilan pidana dimulai. Sedikit yang dia tahu bahwa waktunya di balik jeruji besi yang dimaksudkan untuk memberinya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik akan diisi dengan tindakan pelecehan seksual yang tak terbayangkan. Mimpi buruk LaTasha dimulai ketika dia menyadari pelecehan tak terkatakan yang dialami oleh beberapa narapidana wanita di tangan sipir penjara yang jahat. Akhirnya, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan ketika suatu hari ketika sedang mandi, dia mendapati seorang petugas mengawasinya dalam keadaan tanpa busana. Penjaga itu tampaknya tidak peduli bahwa dia telah melanggar privasinya dan melanggar rasa amannya. Sayangnya bagi LaTasha, hal terburuk belum terjadi. Suatu hari, dalam keadaan diborgol dan dibelenggu, LaTasha digiring ke halaman ketika petugas yang sama yang didorong oleh penyalahgunaan kekuasaan yang memuakan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Pada kesempatan lain, seorang sipir pria melecehkan LaTasha dengan menyorotkan senter ke arahnya hingga ia menyerah pada permintaannya yang sakit dan memperlihatkan alat kelaminnya. Trauma dari pengalaman-pengalaman ini membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa dia tidak berbicara. Tapi siapa yang bisa dia ceritakan? Di dalam sel penjara, diam sepertinya menjadi satu-satunya pilihan. Dibebani oleh rasa bersalah dan malu, LaTasha beranggapan bahwa tubuh dan tenaganya adalah
objek yang dapat dipertukarkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Jadi dia tetap diam, mengubur perasaannya jauh di dalam. Namun perasaan yang terkubur tidak akan mati dan niat selalu menemukan cara untuk muncul ke permukaan. Ketika keadaan dirinya memburuk, Latasha tahu bahwa dia tidak bisa menderita dalam diam lebih lama lagi. Dia menceritakan kepada seorang teman yang dipercaya tentang kekerasan seksual yang dialaminya dan yang mengejutkan. Temannya bersikeras agar dia maju ke depan. Itu adalah keputusan yang kemudian mengubah hidupnya selamanya. Mengungkapkan kisahnya bukanlah pilihan yang mudah. Sebagai seorang narapidana dengan masa hukuman yang panjang, Latasha tahu bahwa keselamatannya akan terus-menerus terancam selama ia di penjara. Ketakutan akan pembalasan membayangi dirinya, tetapi dia membuat keputusan yang bisa dia jalani. Baginya, diam berarti keterlibatan. Maka dengan tekad dan keberanian, Latasha mengambil sikap, memperkuat suara semua perempuan yang telah menderita akibat kekerasan laki-laki di dalam penjara. Dia berbagi pengalamannya yang mengerikan, rasa sakit dan trauma yang dia bawa selama lebih dari 20 tahun. Kesaksiannya merupakan seruan yang kuat untuk keadilan dan pengakuan akan pentingnya kepribadian para penyintas. Kisah Latasha Brown adalah pengingat yang mengerikan tentang masalah pelecehan seksual yang merajalela di dalam sistem penjara California. Pengalamannya di penjara daerah dan keputusannya untuk maju menyoroti trauma yang tak terbayangkan yang dialami oleh para perempuan yang dipenjara di tangan para sipir laki-laki. Keberanian Latasha untuk bersuara telah memicu gerakan untuk keadilan dan pertanggungjawaban. Kesaksiannya telah memicu kemarahan dan tuntutan untuk perubahan sistemik. Jelas bahwa pelecehan terhadap tahanan bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan masalah yang meluas dan tidak diakui selama ini. Sebagai penyintas pelecehan seksual di penjara, Latasha dan banyak orang lainnya menolak untuk tunduk atau mengalah. Mereka menuntut pengakuan atas kepribadian mereka dan diakhirinya kebiasaan yang membiarkan pelecehan ini terus berlanjut. Untungnya, keadilan telah ditegakkan untuk Latasha sampai batas tertentu. Salah satu sipir yang melecehkannya telah ditangkap, namun bekas luka yang dialaminya masih membekas. 28 narapidana wanita di penjara Clark County. Cara beberapa sipir pria di penjara Clark County di Jeffersonville, Indiana memperlakukan narapidana wanita hanya bisa dikomunikasikan dengan menyelidiki pengkhianatan, kekerasan, dan kengerian yang tak terbayangkan yang dihadapi oleh 28 narapidana wanita di penjara ini pada kuartal ketiga tahun 2021. Semuanya berawal dari seorang sipir pria bernama David Lowe yang tindakannya berdampak sangat buruk pada narapidana wanita yang berada di bawah pengawasannya. Menurut tuduhan, Lowe membuat kesepakatan dengan para tahanan pria menjual kunci sel tahanan wanita kepada mereka dengan harga $1.000. Tindakan pengkhianatan ini menjadi awal dari sebuah malam teror yang tidak akan pernah dilupakan oleh para korban. Para tahanan wanita yang terperangkap di dalam sel mereka tidak menyadari bahaya yang menanti mereka. Sedikit yang mereka ketahui bahwa hidup mereka akan hancur dengan cara yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Saat jam menunjukkan tengah malam tanggal 23 Oktober 2021, para narapidana pria dengan berbekal kunci yang disediakan oleh Lowe bergerak mengenakan topeng yang terbuat dari handuk dan selimut. Para tahanan pria masuk ke bagian penjara wanita. Niat mereka jahat dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Apa yang terjadi selanjutnya adalah malam yang penuh dengan kengerian yang tak terkatakan ketika para narapidana pria ini melancarkan aksi pelecehan seksual dan kekerasan kepada para narapidana wanita yang tak berdaya. Para korban yang berjumlah total 28 orang kemudian menceritakan detail penyerangan yang mengerikan itu. Mereka menggambarkan bagaimana mereka diraba-raba, tubuh mereka dilecehkan, dan martabat mereka direnggut. Para narapidana pria didorong oleh rasa berkuasa dan mengendalikan, memperlihatkan alat kelamin mereka dan membuat pernyataan yang eksplisit dan mengancam, membuat para wanita berada dalam keadaan ketakutan yang terus-menerus. Tragisnya, kengerian tidak berhenti sampai di situ. Dua dari perempuan tersebut dengan berani mengungkapkan bahwa mereka telah diperkosa selama penyerangan. Bekas luka fisik dan emosional yang mereka alami menjadi pengingat yang menyakitkan akan malam yang selamanya mengubah hidup mereka. Yang membuat cerita ini semakin mengejutkan adalah kenyataan bahwa meskipun ada petugas penjara, tidak ada satupun sipir yang turun tangan untuk menghentikan penyerangan tersebut. Diduga para narapidana pria bebas berkeliaran di penjara, tindakan mereka tidak terkendali dan tidak tertandingi. Sistem yang seharusnya melindungi para wanita ini telah gagal melindungi mereka dengan cara yang tak terbayangkan. Setelah penyerangan tersebut, para narapidana wanita mendapati diri mereka menghadapi bentuk hukuman yang lain. Alih-alih menerima dukungan dan perawatan, mereka justru mengalami penganiayaan lebih lanjut oleh petugas penjara. Lampu mereka dibiarkan menyala selama 72 jam berturut-turut, barang-barang pribadi mereka disita dan mereka dikurung. Tindakan-tindakan ini yang digambarkan sebagai hukuman psikologis hanya menambah trauma dan semakin membungkam para korban. Mencari keadilan dan pertanggungjawaban, para korban mengajukan tuntutan hukum terhadap David Lowe, penjaga yang diduga menjual kunci, dan Sheriff Clark County Jamie Noel yang dituduh lalai karena gagal mencegah serangan tersebut. Pengacara para wanita tersebut, Steve Wagner, mengungkapkan kemarahannya atas situasi tersebut, menekankan bahwa tugas utama seorang sheriff adalah
adalah memastikan keselamatan dan keamanan para tahanan. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, David Lowe awalnya mengaku menjual kunci-kunci tersebut namun kemudian mencabut pengakuannya, mengklaim bahwa dia dipaksa dan diserang untuk membuat pernyataan palsu. Pernyataan yang saling bertentangan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keterlibatan Lowe dan menambahkan lapisan kompleksitas lain pada kasus yang sudah mengganggu ini. Insiden yang memalukan ini menyoroti kegagalan sistemik di penjara County Clark. Hal ini mengungkap sejarah kontroversi, pelecehan seksual, dan perilaku buruk yang telah mengganggu fasilitas tersebut selama bertahun-tahun. Masa lalu penjara yang bermasalah, termasuk contoh-contoh kelalaian dan kekerasan yang berlebihan yang terungkap dalam acara reality show 60 Days In, menimbulkan keprihatinan serius tentang perlunya reformasi komprehensif dalam sistem penjara. Seiring dengan berjalannya tuntutan hukum, sangat penting bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka dimintai pertanggungjawaban. Hasil dari kasus ini tidak hanya akan berdampak pada kehidupan para korban, tetapi juga menjadi peringatan akan perlunya perubahan dalam sistem penjara. Carolyn Richardson. Carolyn Richardson adalah narapidana wanita lain yang hidupnya berubah menjadi tragis ketika dia ditangkap dan dipenjara. Dia dijatuhi hukuman di Pusat Pemasyarakatan Metropolitan (MCES) di Brooklyn, New York. Kisahnya adalah kisah tentang ketidakadilan, pengabaian, dan konsekuensi yang menghancurkan yang dapat muncul ketika perawatan medis yang tepat ditolak oleh mereka yang membutuhkan. Semuanya berawal di tahun 2015 ketika Carolyn Richardson, seorang wanita yang bersemangat dan mandiri, memutuskan untuk menjalani prosedur pemasangan implan iris kosmetik di kedua matanya. Dia tidak tahu bahwa prosedur yang tampaknya tidak berbahaya ini akan membawanya ke jalan penderitaan yang tak terbayangkan. Tahun berikutnya, kehidupan Richardson berubah drastis ketika ia ditangkap dan ditahan di MCC, sebuah fasilitas Biro Penjara Federal (BOP). Setibanya di 1200, kesehatan Richardson semakin memburuk. Dia didiagnosis menderita infeksi mata merah muda di mata kirinya tak lama sebelum penangkapannya, dan hal itu dicatat pada formulir kesehatannya. Konsultasi optometri dijadwalkan untuk mengatasi kondisinya yang semakin memburuk. Sayangnya, konsultasi tersebut tidak banyak membantu meringankan penderitaannya dan menjadi jelas baginya bahwa ia membutuhkan bantuan profesional dan perawatan yang cepat. Seiring berjalannya waktu tanpa pemeriksaan dan perawatan lanjutan yang diperlukan seperti yang dijadwalkan, komplikasi penglihatan Carolyn menjadi semakin parah dan ia membutuhkan perhatian medis yang mendesak. Namun, permintaan bantuannya tidak digubris dan ia tidak mendapatkan perawatan segera yang sangat ia butuhkan. Bahkan, beberapa sumber mengklaim bahwa alih-alih memberikan bantuan, staf medis di MCC malah mengolok-olok kondisi Richardson dan menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas penderitaannya. Kondisi Carolyn pun semakin memburuk dan ia terpaksa menjalani 7 kali operasi mata di luar penjara. Operasi-operasi ini diperlukan untuk mengatasi komplikasi yang muncul akibat kurangnya perawatan medis segera. Dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental Carolyn tidak dapat diukur. Selama masa-masa sulit ini, Carolyn bertemu dengan petugas lembaga pemasyarakatan Colin Akparanta yang ditugaskan untuk membantunya. Pada awalnya, apa yang dimulai sebagai hubungan yang tampaknya membantu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk pelecehan dan eksploitasi seksual. Di bulan Mei 2018, Colin Akparanta yang berpura-pura menjadi teman dan penolong mulai meminta imbalan seksual dari Carolyn dengan imbalan kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan. Dengan memanfaatkan kondisi mental dan fisik Carolyn yang rentan, Akparanta mengambil keuntungan dari dominasi kekuasaan di dalam tembok penjara. Selama 6 bulan, Carolyn mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan di tangan Akparanta. Tindakannya menjadi semakin kasar dan kejam dari waktu ke waktu, membuat Carolyn trauma dan hancur. Akparanta beralih ke shift malam, mengambil keuntungan dari lokasi sel Carolyn yang terisolasi yang jauh dari jangkauan kamera keamanan. Dia bahkan memberitahu Richardson bahwa sel Carolyn berada di area yang sempurna karena kamera keamanan tidak dapat melihatnya datang dan pergi. Kurangnya pengawasan yang tepat dan kegagalan untuk mengatasi masalah sistemik dalam sistem penjara memungkinkan Akparanta untuk melanjutkan kekuasaan terornya tanpa terkendali. Ketika Carolyn menolak rayuannya, Akparanta menggunakan ancaman, memanipulasinya agar diam dengan mengklaim bahwa mereka berdua akan menghadapi konsekuensi jika ada orang yang mengetahui pelecehan tersebut. Berbicara tentang masalah ini, Richardson mengungkapkan bahwa pelecehan yang dilakukan Akparanta secara terus-menerus membuatnya merasa jijik terhadapnya dan terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, dia merasa tidak berharga, seperti dia adalah sesuatu yang kurang dari manusia yang dapat dilakukan oleh penjaga pria itu sesuai keinginannya. Ketakutan akan pembalasan dan keyakinan bahwa tidak ada yang akan mempercayainya membuat Richardson diam terlalu lama. Ia percaya bahwa menderita dalam diam adalah nasib yang lebih baik daripada apa yang akan menimpanya jika ia berbicara. Di bulan November 2018, Akparanta akhirnya didakwa secara pidana karena melakukan pelecehan seksual terhadap narapidana. Pada saat yang sangat penting inilah Carolyn membuat keputusan berani untuk maju dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menuntut pelakunya.
dirinya. Namun, jalan menuju keadilan bukannya tanpa tantangan. Caroline menghadapi ketakutan dan ketidakpastian yang luar biasa karena ia masih berada di bawah pengawasan rekan-rekan Akparanta dan rekan-rekannya selama di penjara di 1200. Persidangan ini akan menguji kekuatan dan ketangguhannya, tetapi ia bertekad untuk mencari pertanggungjawaban atas kengerian yang ia alami. Pengacara Caroline, Jae-hyun-oh, mengajukan gugatan federal atas namanya dengan menggunakan doktrin Bivens dan Federal Tort Claims Act. Gugatan tersebut tidak hanya menyebut nama Colin Akparanta, petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap Caroline, tetapi juga pemerintah federal Amerika Serikat dan berbagai petugasnya yang menutup mata terhadap pelecehan tersebut. Gugatan yang diajukan oleh Caroline dan pengacaranya merupakan sebuah terobosan hukum yang bertujuan untuk mengungkap masalah sistemik dalam sistem penjara dan mencari keadilan bagi para korban pelecehan seksual. Kasus ini mengklaim bahwa kurangnya pengawasan yang tepat, kegagalan untuk menangani laporan pelanggaran, dan perawatan medis yang tidak memadai yang diberikan kepada Caroline merupakan faktor yang menyebabkan pelecehan yang dialaminya. Gugatan ini bertujuan untuk membawa perubahan yang signifikan dan mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Akhirnya, setelah melalui proses hukum yang panjang dan sulit, kasus Caroline diselesaikan dengan nilai jutaan dolar. Penyelesaian ini menandai penyelesaian terbesar yang tersedia untuk umum yang diperoleh Amerika Serikat untuk pelecehan seksual oleh petugas terhadap narapidana. Dengan berlalunya waktu, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang dialami narapidana perempuan di tangan beberapa sipir laki-laki yang tidak berperi kemanusiaan tetap menjadi keprihatinan nasional. Dan meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi narapidana yang telah menjadi korban dan melindungi mereka yang belum, dapat dikatakan masih banyak yang harus dilakukan. Simak video selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang terjadi di balik tembok penjara.